Oke, topik yang terakhir bagi topik bumi sebagai sfera yaitu 94K, masalah yang melibatkan jarak di antara dua titik dan perjalanan pada permukaan bumi. Oke, jarak di antara dua titik kita sudah belajar tuh. Tak kira jarak di antara titik P sama R sepanjang senarai latitud, atau jarak di antara dua titik sepanjang garis angka tulistiwa, atau jarak di antara dua titik yang terletak pada meridian yang sama, atau jarak di antara dua titik atau titik P dan R melalui kutub utara pun sudah kita belajar. Oke, pas itu ada satu lagi perjalanan. Maksud perjalanan di sini adalah pergerakan dari satu tempat ke satu tempat. Contoh, bila kamu naik kapal terbang atau kamu naik kapal laut, dari satu tempat ke satu tempat yang lain, unit ukuran jarak yang digunakan biasanya batu 03. Dia bukan macam-macam bawa kereta atau bawa motor. Ukuran jarak itu adalah dalam kilometer. Unit ukuran laju adalah kilometer per jam, itu untuk motor atau kereta. Tapi untuk kapal terbang atau kapal laut, unit ukuran laju adalah knot. K-N-O-T, knot. Di mana nilai satu knot bersama dengan satu batu nautika per jam. Dalam tempo 1 jam, kalau kapal terbang itu bergerak sejauh satu batu nautika, maksudnya kelajuan kapal terbang itu adalah 1 knot. 1 knot pun bersama dengan 1,852 km per jam. Kalau dalam tempo 1 jam, kapal terbang itu cuma bergerak sejauh 1,852 km saja, maka kelajuan bagi kapal terbang itu adalah 1 knot. 1,852 km per jam. Wah, ini jarak dari sekolah pergi Pasir Putih. Kelajuan kapal terbang itu macam kelajuan kura-kura lah, sangat pelan. Oke, mari kita ada 2 istilah lagi yang kita mau belajar dalam topik ini, sangat-sangat penting sebab dalam soal exam selalu ada tuh. Yang pertama, diameter bumi. Coba kamu tengok bumi ini. Mana satu diameter bumi? Dari sini pergi sini itu diameter bumi. Ada nggak diameter bumi yang lain? Ada. Coba kamu lukis dari titik P pergi O. Masuk sama pergi sini. Ini pun diameter bumi juga. Kalau sambungan O pergi R, maksud kasih panjang pergi sini. Ini pun diameter bumi. Dari sini sambung pergi pusat bumi, sambung pergi sini. Itu pun diameter bumi juga. Maksudnya diameter bumi banyak, sangat banyak. Tapi diameter selarian latitud itu sedikit saja, tidak banyak. Contoh, coba kamu tengok selarian latitud ini. Katakan Q adalah pusat bagi selarian latitud ini, maka ini adalah diameter bagi selarian latitud itulah. Boleh paham? Ini diameter bumi, ini diameter selarian latitud. Oke. Katakan ini adalah diameter bumi, latitud bagi titik P adalah 60 derajat utara. Apakah latitud bagi titik di sini? Dia pun 60 derajat juga. Beza lihat sini selatan. Kalau sini 30 derajat utara, maka sini 30 derajat selatan. Itulah maksud diameter bumi. Oke. Paham sudah diameter bumi sama diameter selarian latitud? Kalau sudah paham, mari kita belajar. Apakah kaitan laju, jarak, sama massa? Dalam tingkatan ketiga kita sudah belajar tuh. Jarak adalah laju darat dengan massa. Kalau mau cari jarak, tutup J lah. J adalah L darat dengan M. Kalau bersebelahan darat, laju darat massa. Kalau mau cari laju, tutup laju lah. Kalau atas bawah, bahagi. Jarak bagi dengan massa. Kalau mau cari massa, tutup massa. Jarak bagi laju. Ini mau ingat lah. Dalam topik ini, jarak biasanya unit dia batu nautika. Laju knot. Unit bagi massa jam atau jam menit atau jam
ini saat. Biasa kita pakai ini sama ini cukup lah. Kecuali jawaban yang minta mesti ada jam, menit sama saat. Kalau tidak kita bagi jam atau jam, menit cukup sudah. Yang ini atau yang ini. Oke, coba kamu tengok bumi ini. Oke, sekarang kita mau pakai kapal terbang lah. Contoh ada 2 orang, cikgu pilih si HC sama si Brilliant lah. Kedua orang ini dia melancong di titik P, pas dia orang mau terbang pergi titik R. Si HC dia cakap dia mau tengok kutub utara, jadi dia minta pilot dia terbang pergi titik R melalui kutub utara. Si Brilliant pula dia ikut selarian latitud ini saja, itu laluan ini. Ini adalah laluan si HC. HC di sini, si Brilliant di sini. Oke. Terasa lah kalau dia terbang sama-sama pada masa yang sama pada jam 7 pagi dari titik T, kau rasa si HC kah si Brilliant akan sampai di A dulu? Kalau tengok jarak saja, kalau pilot yang pakai kelajuan yang sama, memang si HC akan sampai duluan sebab dia pakai jarak terpendek, kan? Tapi sekarang nih, HC dia minta dia punya pilot terbang dengan kelajuan contohlah 600 knot. Oke. Si Brilliant dia minta, sebab dia jauh kan, dia minta dia punya dia punya pilot terbang dengan kelajuan 850 knot. Nah, tengok kelajuan kapal terbang yang tidak sama tau. Nah, jadi kita boleh kira tuh siapa yang akan sampai titik R dulu ah. Sebelum itu J, L, N. Kita mau kira massa apa tuh? Kalau mau kira massa masih ada jarak sama laju. Laju sudah kenal lagi. Tinggal cari jarak siap. Oke. Jarak di antara titik P sama R melalui titik kutub utara yaitu laluan C. C adalah jarak P U A atau panjang lengkap P U A lah. Berapa? Oke. Kan sini 60 derajat utara ada latitud, jadi sini 60 derajat. Jadi sini pun 60 derajat. Jadi sini pun 60 derajat. 60 derajat darat 60. Oke. 3600 batu 03 3600 batu 03. Jadi massa atau tempo massa bagi si SC dalam kapal terbang dalam penerbangan dia adalah massa jarak bagi dengan jarak yang dilalui bagi dengan laju kapal terbang. Jarak masih dalam unit batu nautika 3600 batu nautika bagi dengan laju. Berapa laju dia punya kapal terbang? 600 knot. Jadi jawabannya 6 jam. Si HC 6 jam nih baru sampai titik R. Oke. Si Brilliant pula, kalau si Brilliant mesti cari jarak dari titik P ke R sepanjang selarian latitud P R. Oke. Sepanjang buat aja lah sepanjang selarian latitud P R. Oke. Berapa sini kan 180 derajat. Dari sini pergi sini batu. Dari sini pergi sini. Kalau kita tengok dari atas dia begini. Inilah dia punya lokus perjalanan dari P ke sini 180 darat dengan 60 darat lagi dengan cos 60 derajat. Kenapa perlu darat dengan cos 60 derajat? Kan dia terbang mengikut dia punya selarian latitud. Oke, pakai kalkulator. Oke, sudah dapat 5400 batu punya jauh. Oke. Jadi tempo massa penerbangan si Brilliant jarak yang dilalui borak yang panjang-panjang langsung massa bukan massa laju kapal terbang dia lah jarak 5400 batu nautika bagi dengan laju dia 850 knot. Oke, pakai
Kalkulator 5400 bagi dengan 850. Wah, jawabannya nampak 6.3529. Oh iya, punya panjang. Kita tulis dulu 6 jam. Oke, kasus ini tolak 6. Yang baki jam nih 0.3529 ini baki jam nih. Darab dengan 60. Jawaban yang kita dapat ini buntarkan kepada nilai yang terdekat lah, 21 nilai. Wah. Si 6 jam, Billion 6 jam 21 menit. Siapa akan sampai titik A dulu? Si Billion yang lambat 21 menit. Paham sudah? Oke. Paham? Nanti cikgu mau ajar satu lagi ya. Kejap.